Ini salah satu kuesioner yang telah dikirim oleh teman ya. Sistem pembelajaran daring terhadap pemahaman materi kuliah yang disampaikan. Nanti gini ya, untuk saudara Gulam dan yang lainnya, ini nanti di awal ini biasanya judul penelitian. Jadi nanti antum bisa ngomong begini judulnya. Hubungan antara sistem pembelajaran daring terhadap pemahaman materi kuliah. Kuliahnya disebutkan saja kuliah apa ya. Sebagai contoh misalkan kuliah statistik atau mungkin kuliah nahwu atau mungkin kuliah bahasa Indonesia ya dan lain-lain. Jadi di awal nanti judulnya adalah hubungan antara sistem pembelajaran daring terhadap pemahaman materi kuliah statistik misalkan seperti itu oleh Gulam Ali Muhammad ya, nomor NIM-nya sekian sekian. Ini nama dan semester nanti ini diisi oleh respondennya ya. Respondennya, nama dan semesternya. Diisi oleh responden. Kemudian ini ada butir pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh responden. Ya, mari kita lihat di sini. Ini sudah kemarin Ana sarankan untuk membuat 5 tingkatan. Ini 4 tingkatan ya. Ada sangat setuju, kemudian tambah 1 di sini ya. Kurang setuju, kurang setuju. Jadi kemudian tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Jadi mungkin kalau ditambahkan di sini, tambahkan berarti di sini kurang setuju ya. Apa? Kurang setuju KS ya. Karena kurang setuju itu masih punya poin ya. Kalau tidak setuju lebih rendah lagi. Kalau kurang setuju masih ada kepedulian tapi tidak senang ya. Tapi kalau yang tidak setuju sudah total ya. Apalagi sangat tidak setuju. Ya, jadi ada 5 poin nanti. Jadi di sini nanti bisa diberi skor 3 ya. Kemudian yang di sini adalah 4. Nah, kemudian yang di sini adalah 5 ya, di sini. Nah, ini. Nah, ini jadi ada 5. 5 bentar. Ini ya. 74, kemudian sangat setuju itu 5 yang tertinggi ya. Nah, ini coba kita perhatikan butir-butir pertanyaannya. Ini ya. 1. Apakah antum menguasai setiap mata kuliah yang diajarkan melalui perkuliahan daring? Oh, berarti di sini kalau setiap mata kuliah berarti judulnya memang ini umum ya. Jadi kuliah secara umum. Nah, kalau kuliah secara umum ini terlalu luas judulnya ya. Mahasiswa ya, ulam ya. Jadi antum sebutkan saja salah satu kuliah statistik. Jadi nanti di sini antum bisa lebih sempit pembahasannya. Jadi apakah antum menguasai mata kuliah statistik yang diajarkan? Gitu ya. Jadi diganti. Misalkan seperti itu ya. Ini nanti ditambahi kolomnya ya. Ini masih 4 tadi. Nomor 2. Jadi nanti kalau misalkan responden menjawab benar ya, sangat setuju, berarti benar-benar dia mampu menguasai ketika pembelajaran dalam bentuk daring. Kalau dia hambatannya kalau tidak dijelaskan secara langsung ya, kurang nyaman, tidak dijelaskan melalui offline kurang nyaman, ini nanti mungkin masuk ke yang bawahnya ya. Mungkin setuju atau mungkin tidak setuju ya, dan lain-lain. Ini nanti terserah respondennya yang mengisi. Kemudian nomor 2 adalah pada saat menyampaikan bahan ajar, apakah antum selalu memahami? Nah, jadi ketika ada penjelasan dari dosennya, apakah antum selalu memahami? Nah, gitu ya, nanti diisi. Kemudian butir ketiga, apakah antum mempelajari materi terlebih dahulu, materi yang akan disampaikan oleh dosen ya. Nah, kalau ini sebenarnya ini bukan masalah ke ini ya, bukan berkaitan dengan ini tingkat pemahaman ya. Ini ya, bukan pemahaman ya. Kalau ini yang butir ketiga tadi, ini kayaknya adalah motivasi. Nah, ya, sudah paham ya. Apakah antum mempelajari materi terlebih dahulu ini berkaitan dengan motivasi, ya, bukan apa pemahaman. Nah, jadi, tapi tidak apa-apa karena kita ini berlatih, tidak apa-apa, nggak usah diganti ya, nggak usah diganti. Ini kita berlatih, ya disampaikan saja ke teman-teman. Cuman ini nanti sebenarnya masuk ke permasalahan
motivasi ya, mempelajari terlebih dahulu. Ya, kemudian nomor 4, apakah materi disebutkan membantu antum dalam mengerjakan ujian? Nah, ini bisa ya. Apakah materi yang disampaikan tersebut atau di kalimat ini diperbaiki. Apakah antum dapat mengerjakan ujian berdasarkan materi yang disampaikan? Jadi, apakah antum dapat mengerjakan ujian berdasarkan materi yang disampaikan? Karena kalau materinya ya tidak all out, tidak disampaikan secara tuntas, maka akan sulit untuk mengerjakan ujian. Nomor 5, apakah media pembelajaran aplikasi Zoom mempermudah antum? Ya, karena nanti ini di sini perbandingannya mungkin dengan aplikasi yang lain ya. Jadi antum mungkin bisa membandingkan apakah ada aplikasi Zoom mempermudah dibandingkan dengan misalkan Google Meet atau mungkin apa itu video atau YouTube dan lain-lain. Ya, jadi di sini nanti akan diisi oleh respondennya. Apakah benar Zoom itu lebih efektif ya, lebih nyaman dibandingkan dengan mungkin video atau Google Meet misalkan ya. Ditulis di sini pembandingnya boleh, ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian nomor 6, tidak pernah ada kendala. Ketika ini apakahnya kok nggak ada ya. Kalau APK apakah semua? Kalau tidak, kalau di sini antum tidak pakai apakah seperti ini ya, pakai statement di sini nggak pakai ini, semuanya nggak pakai ini ya. Jadi media pembelajaran mempermudah antum dalam memahami kuliah. Boleh ya. Jadi nggak pakai apakah semua di sini. eh, Antum mempelajari materi terlebih dahulu. Jadi semuanya tanpa apakah. Boleh ya. Jadi biar seragam. Kalau ini pakai apakah ya pakai apakah semua ya. Jadi ini jadi nggak seragam. Jadi di sini boleh tambahkan apakah ya. Apakah ada kendala. Atau yang enak tanpa apakah ya. Yang enak tanpa apakah. Jadi langsung aja. Jadi misalkan apa tanpa apakah ini juga enak nih misalkan ya. Media pembelajaran Zoom mempermudah. Ini. Jadi malah enak gini ya. Materi misalkan seperti ini. Materi disampaikan mampu membantu, gitu. Tambah enak ya. Lanjut. Kendala sinyal, ya pastilah ya. Berkaitan dengan sinyal berarti kaitan dengan daring ya. Ini tugas yang diberikan dosen tidak membebani mahasiswa. Ini setuju, tidak setuju, betul ini. Apakah semua? Antum terkendala dalam pembelian kuota. Segini aja. Pakai statement positif berarti ya, tanpa pertanyaan, bukan interrogatif ya. Pakai statement positif. Antum terkendala dalam pembelian kuota. Nah, kalau misalkan kuotanya habis, apakah ada gratis dari pemerintah, apakah harus membeli sendiri? Nah, itu kan nanti jadi ini pertimbangan di pengisian respondennya ya, pengisiannya. Kalau dari pemerintah dapat mungkin ya antum terkendala ya, tidak terkendala di sini. Nah, tidak terkendala. Tapi di sini ini masuk ke pertanyaan negatif, hati-hati ya. Ini harusnya supaya jawabannya yang tertinggi itu adalah ini, ya sangat setuju. Berarti di sini kasih tidak ya, antum tidak terkendala. Jadi di sini ini termasuk pertanyaan bahaya ya, pertanyaan negatif. Artinya nilainya salah nanti kalau kita pilih eh, tidak ya di sini tidak. Nah, gini. Antum tidak terkendala dalam pembelian internet. Sangat setuju ya, berarti nilai poinnya bagus. Kalau antum tidak terkendala, tapi di sini sangat tidak setuju, nah, berarti sangat terkendala ya. Berarti ini dibalik ya, kasih tidak terkendala. Oke. Kemudian apakah antum merasa ini ganti ini langsung aja ya. Antum tidak merasa kesulitan. Nah, ini jangan kalau merasa kesulitan setuju. Oh, poinnya jadi apa? Besar di sini setuju besar, apa tidak setuju besar. Padahal di sini kesulitan itu bermakna negatif ya. Bermakna negatif. Jadi di sini artinya antum tidak merasa kesulitan ya. Tidak merasa. Tidak merasa sulit ketika setelah murojaah ini berkaitan dengan pertanyaan motivasi ya. Murojaah itu motivasi ya, bukan masalah pemahaman. Ya, ulam ya. Kalau antum sudah nulis gini akhirnya pengalaman nanti. Pengalaman karena menulis fitur soal juga butuh
pengalaman supaya nanti jawabannya cocok dengan yang kita inginkan, yaitu data tentang berapa jauh pemahaman mahasiswa ketika menghadapi sistem pembelajaran daring. Ya, ini berarti yang nomor poin 10 ini adalah motivasi, ya. 11. Apakah Anda selalu mencatat? Ini juga motivasi. Ya, enggak apa-apa ya. Kita di sini cuma belajar ya. Cuma saya beritahu ini tidak tepat. Ya, kemudian ada materi yang belum antum pahami, antum selalu bertanya kepada dosen. Ini motivasi, ya. Dalam pembelajaran daring, antum selalu, ini motivasi juga. Nggak apa-apa, nggak apa ya. Nah, ini contoh dari saudara Gulam. Ya, kemudian nanti diberikan ke responden ya, agar responden segera mengisi. Jadi nanti setelah mengisi, nanti di sini berarti ada 14 butir pertanyaan. Ya, jadi ada 14 butir pertanyaan. Kalau mau 20 boleh ya, mau 15 boleh, 20 boleh. Kemudian nanti hasil jawabannya ini dipindah ya. Kalau dia di sini berarti dia kalau sangat setuju berarti poinnya di sini poinnya 5 ya. Kalau setuju poinnya 4. Kalau kurang setuju jadi kurang setuju itu 3, tapi belum tuliskan di sini. Ya, ini ya. Coba yang lainnya silakan segera mengirimkan, kemudian segera juga disampaikan ke mahasiswa yang lain untuk segera diisi ya. Antum kirimkan ke anak, nanti tugasnya segera dikirimkan ke teman, enggak apa-apa karena kita di sini berlatih. Ya, tidak harus benar. Ya, lanjut ya. Kemudian saya cobakan ini sekarang. Setelah ini terkumpul, apa langkah kita berikutnya? Yaitu ini, ya. Jadi kita melakukan ini. Nah, ini mahasiswa ya. Setelah kita sudah me, apa, me, mengembalikan, ya. Setelah teman-teman mengembalikan, ini misalkan ini saya ambil contoh aja ya. Validitas ini validitas ya. Butir soal. Apa sih artinya valid kemarin? Artinya valid itu dia soal tersebut benar-benar bisa memberikan gambaran posisi siswanya itu benar ya, posisi siswanya dia di tingkat yang benar ketika dia bisa menyelesaikan soal-soal pertanyaan dengan baik ya. Tapi di sini seperti mirip seperti kemarin kita membahas poin biserial. Tapi kalau poin biserial datanya data nominal, benar dan salah. Benar dikasih skor 1, salah dikasih skor 0. Nah, yang ini datanya data ordinal tadi ya. Kalau ordinal tadi adalah antara 1 sampai 5. Kalau tadi punya temannya, punya teman antum bulan tadi 1 sampai 5. Ini saya coba ini adalah ketika poinnya 1 sampai 10. Misalkan ini ya. Ini misalkan tadi adalah poinnya adalah 1 sampai dengan 10 misalkan ini. Jadi ini bukan 1 sampai 5. Ini ya misalkan ya. Ini. Kalau yang nanti yang punya bulan itu nanti poinnya 1 sampai 5. Oke. Ini saya coba memberikan contoh bagaimana membuat validitas butir soal pertanyaan. Jadi ini pertanyaan Gulam tadi ada 14 ya, di sini 10. Kalau 14 yang 14, nanti 14 belajar gitu ya, 14 di sini. Nah, kemudian skor-skornya tadi misalkan nomor 1, siapa mahasiswa yang menjawab 1 menjawab sangat setuju berarti tadi poinnya 5 ya. Nomor 2 menjawab setuju berarti poinnya 4 dan seterusnya. Nah, tapi ini di sini saya kebetulan contoh yang saya gunakan poinnya 1 sampai 10. Ya, silakan ya diikuti ya mahasiswa ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan membuat poin validitas butir soal ya. Ya, jadi di sini kita akan mengetahui dari sini dari soal-soal ada 10 soal ini tadi apakah semuanya valid? Ya kan, tidak semuanya valid ya. Coba sekarang yang kita lihat pertama adalah ini ya. Ini nama kebetulan tidak disebutkan ya, misalkan saja siapa gitu ya. Nanti kalau punya antum boleh disebutkan tidak apa-apa ya, hanya di sini untuk latihan. Yang pertama kita sebenarnya ketika kita membuat validitas butir soal ya untuk menguji validitas butir pertanyaan, kita seperti membuat korelasi ya, pakai korelasi ini ya. Formula kemudian more function. More function kemudian statistik kita ke korelasi. Korel ya, ini ada korel. Nah, ini masalah ya. Kita korel kita klik maka akan muncul window ya, muncul jendelanya. Yang kita bandingkan adalah ini pertanyaan butir soal nomor 1 dan skor total ya. Yang kita bandingkan ini adalah pertanyaan butir soal nomor 1 berarti ini semuanya ya,
dan skor total ini kita bandingkan. Jadi kita sedang mengkorelasikan antara satu dengan totalnya. Demikian juga nanti dengan butir soal nomor 2. Kita korelasikan 2 dengan skor total. Demikian juga nanti dengan butir soal nomor 3. Kita hubungkan dengan skor total dan seterusnya. Kita sedang mencari korelasinya. Ya. Di sini setelah kita klik tadi, ini untuk yang butir soal nomor 1, ini untuk yang totalnya. Ya. Area kedua untuk totalnya. Area yang pertama adalah untuk butir soal nomor 1. Ya. Ini kita masih kosong. Kita isi dengan ini, ya, dengan ini. Satunya jangan diikutkan, ya, satu jangan diikutkan ini. Jadi mulai dari 10 ya. Mulai dari 10 kita blok sampai ini ada berapa siswa ini misalkan. Ya, misalkan ada 32 siswa. Ini ya Mas ya. Ini di sini sampai ke 32 siswa. Kita lihat sini ya, D5 sampai D36. Ini D ya, D ini tadi di sini D5. Mana 5 ini? Ke atas ya, ini ya. Ini 5 sampai 36. Di sini coba dicek sini. Ini 36. Oh ya betul ya. D5 sampai D36 di sini. Ini yang area pertama. Area kedua diklik lagi ini untuk area kedua. Ini yang ini. Ini ya. 69 sampai 80. Iya. Tapi khusus untuk yang di area kedua kita klikkan F4 ya. Kita klikkan F4. Kita klikkan F4 di keyboard laptop ya, F4. Nanti muncul dolar. Antum lihat ya. Ada bedanya. Antum lihat ya bedanya ya. Saya klik ya. Nanti ada bedanya antum lihat. Muncul dolar. Saya klik. Nah, ini. Ya. Ada kayak dolar gitu ya. Dolar mengapit N ya, dolar mengapit N. Jadi ada dua simbol dolar mengapit N. Ya, setelah kita klik F4 tadi di keyboard di laptop. Nah, setelah itu kita klik di sini. Ya, itu hasilnya ya. Tapi ini saya ada kesalahan ya. Saya harusnya menyiapkan ruangnya dulu. Coba ini saya gagalkan ya. Ini saya coba saya gagalkan, saya ulang lagi ya. Saya cancel aja. Ya. Ini saya harus menyediakan ruang untuk menentukan nilai validitasnya di sini ya. Di sini ya. Nah, oke ini saya tulis ya. Validitasnya ya. Valid apa tidaknya. Jadi saya tulis di sini di bagian bawah. Ini saya besarkan coba. Nah, saya besarkan ya. Jadi ini untuk yang nomor 1, yang nomor 1 tadi, nomor 1, saya tempatkan di bawah sini. Saya klik sini. Nah, ini baru setelah ini kita bisa mengulang kembali langkah yang tadi. Jadi mulai dari formula, more function, diklik, ya statistik sampai ke Corel tadi. Corel ini kita klik akan muncul jendelanya. Ini ya, seperti yang tadi. Kita blok ini tadi, yang nomor 1, butir soal 1. Ini, jangan satunya ya, mulai dari 10. Ya, untuk mengisi yang area 1. Mengisi area 1. Jadi di sini 1 ini di blok sampai ke yang tadi. Oh, tadi. Nah, sampai sini ya, Mas ya. Sampai yang 32 tuh, nomor 32. Nah, sudah. Kemudian kita ngisi yang area 2. Area 2 berarti yang total ini. Ya, totalnya kita klik dulu sini, kita klik area 2. Kita isi di sini, di blok, coba ke bawah. Sampai sini, sampai yang 94. Ya, sama kan ya. Sampai sama-sama ini apa? 36-nya ya, cuma cari D ini N. Kemudian yang khusus area 2 tadi ditambahkan klik F4. Antum lihat di sini, perhatikan sini, akan muncul dolar yang mengapit huruf N. Saya klik F4, ya, akan muncul dolar yang mengapit N. Nah, kemudian di OK. Nah, oke, ini hasilnya ya. Ini 0,12.
Validitasnya 0,12. Kemudian untuk validitas butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cukup seperti biasa. Iya, meletakkan kursor ke sebelah kanan bawah dari sel ini sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan. Iya, kita tarik ke sebelah kanan. Ya gini ya Mas ya. Kita tarik ke sebelah kanan sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya kita dapatkan. Kemudian ini nilainya ini masing-masing muncul ya 0,12, 0,36, 28, 43, 63, 61, 52. Nah, ini mau diapakan nilainya? Kita bandingkan dengan tabel ya. Tabelnya apa? Tabel R. Karena kita di sini menggunakan korelasi, maka kita gunakan tabel R. Yaitu apa? Korelasi, tabel R, tabel korelasi. Kita bandingkan dengan degrees of freedom-nya untuk nilai N yang 10 ya, nilai N yang 10 karena di sini jumlah soalnya 10. Ya, jumlahnya soalnya 10, maka akan kita gunakan nanti di sini 11 maka di sini pakai degrees of freedom yang 10 berarti N kurangi 2. Degrees of freedom berarti N kurangi 2, 10 kurangi 2 sama dengan 8. Ya, kita kemudian ada yang ilmiah ya, sebentar. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Coba ya kita ambil sekarang kita mau membandingkan dengan ini apa? Degrees of freedom-nya yang cuman 8. Saya coba lihat dulu. Lihat di sebelah ada enggak yang di sebelah di apa di sini kemarin berapa di sini coba ada enggak berapa ini oh ini 8 ada 8 ada ya ini ya 8 ada ini apa ini oh ini anu komparasi bukan komparasi kita butuh korelasi korelasi mungkin ini pertama-tama mungkin korelasi ini korelasi ini 8 ini ada 8 ini ini ya ini 8 ini coba ini kita ambil ya coba ya kita copy kita bawa ke tadi ini validitas ya ini di sini kita bawa ke sini aja paste nah ini mahasiswa ya berarti n-nya 10 ini n butir soalnya 10 n-nya 10 dikurangi 2 berarti 8 berarti di sini kita bandingkan degrees of freedom of 8 ya 8 berapa 54 63 ya tadi di sini berapa itu oh dikecilkan aja ya kecilkan aja enggak terlalu besar nah ini 54 63 nah mana-mana yang nilai dari validitas tadi yang lebih dari degrees of freedom itu berarti valid ya ini berarti valid nah, ini di sini kayaknya yang valid sedikit ya ada di sebelah ini valid semua ini ya tapi yang di sebelah ini kurang valid yang di sebelah kanannya kurang valid coba di bawahkan aja kita bandingkan dengan bawahnya atau ditaruh di sebelahnya aja mau kita bandingkan ya ini ya bandingkan ya ini ya yang ini 8 ini dengan yang ini nah, pakai aja yang 5% ya pakai yang 5% aja yang 5% berarti ini 5% ini 5% ya berarti pakai ini aja 0,54 ya bandingkan dengan ini bandingkan dengan 0,54 0,55 ini pakai 5% ini tadi oh 5% ini 5% ya ini nih 5% berarti 0,63 0,63 ya berarti kalau gini yang valid mana ini satu berapa hanya satu ya dari 10 soal ini ternyata yang valid cuman satu nah, ini ya
Ini contoh dari kita mengukur validitas butir pertanyaan. Makanya tadi saya kemarin telah sampaikan, kalau membuat pertanyaan kuesioner sebisa mungkin banyak, ya 40 atau 50. Karena apa? Setelah kita validasi ternyata tidak semuanya valid, ya. Kalau ini berarti nanti yang dijadikan untuk data penelitian di sini cuma ini aja berarti, yang butir ke 10, ya, karena dia lebih dari ini, ya, lebih dari ini validitasnya dari ini, yang ini validitasnya 10%, ini 5%, ini 2%, ini 1%, ini 0,1%. Untuk yang 5% aja gunakan, ya. Di sini butuh 63, 0,63. Di sini nggak ada yang bisa, ya, nggak ada yang cukup. Kurang semua, ya, gitu Mas ya, kurang semua. Ya, jadi apa? Tadi saya ulang lagi ya, inilah cara kita menentukan validitas berusaha. Jadi pertama adalah kita isi dulu skor-skor dari kuesioner yang telah antum terima dari teman-teman mahasiswa, diisikan, ya. Soal nomor 1 dia jawab apa, ya. Kalau tadi skornya 1 sampai 5, berarti di sini maksimum 5, ya. Tadi di sini tapi saya akan berikan contoh di sini untuk poin yang skornya maksimumnya 10. Nah, kalau tadi antum tadi 5, ya, boleh pakai 4, boleh, tergantung dari order, ya, rank order atau apa, tingkatan pertanyaan yang disiapkan, yang disediakan oleh kuesioner. Nah, di sini setelah diisikan, kemudian di total, ini ada totalnya, ya. Totalnya gampang, ya, pakai sum, ya, pakai sum ini kan, ya, pakai sum, ya, sum, kemudian ketemu semua total, tarik ke bawah, kemudian sudah dapat, kemudian tadi di klik ini tadi formula kemudian more function dipilih yang statistik, pilih yang Corel, ini Corel, ya. Diklik akan muncul jendela. Ada dua array pertama, array kedua. Array pertama tadi adalah butir soal nomor 1, ya. Jadi yang mulai 10, 8 ini. Array kedua adalah skor totalnya, ya. Ini skor totalnya ini. Ya, disediakan di sini. Disediakan di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah muncul nilainya, akan muncul nilainya di sini, di klik OK, gini, ya, di klik OK. Maka kan nanti muncul nilainya. Oh ya, nilainya harus disiapkan, ya, di ruang di bawah di sini, ya. Ruangnya di bawah sini. Nah, ini untuk mengisi untuk menguji validitas soal nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti ya Mas, ya. Oke, ini dari sini kemudian setelah dapat nilainya ini, diapakan? Kita bandingkan dengan degrees of freedom untuk korelasi, ya. Korelasi di sini pakai yang dua arah, bukan pakai satu arah, ya. Pakai dua arah, karena di sini kita variabelnya dua, ya, dua variabel, ya. Kemudian di sini cari yang n-10, n-2, n10-2, n-2, n-nya di sini 10, 11 soalnya 10, 10 kali 2, 8. Ini berarti pakai ini. Ini Mas, ya. Ini sudah kita dapatkan. Ya, gitu ya. Ini cara mencari validitas butir soal. Tadi ada teman yang sudah ngirim juga, ya. Sudah ngirim juga, saya belum lihat. Ada teman yang sudah ngirim. Valid, ya. Valid Al-Faruq. Ya, saya apa? Kirim, saya coba angkat dulu. Saya belum download, ya. Selama ini, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dari antum mahasiswa. Silakan kalau mau bertanya, ya. Jadi nanti soal-soal yang telah antum sampaikan ke teman-teman setelah kembali, kemudian diisikan ke tabel, ke kolom yang telah saya berikan contoh untuk kemarin, ya, untuk bulan kemarin. Nah, kemudian inilah salah satu cara untuk validitasnya. Kemudian nanti ada cara berikutnya untuk reliabilitas, ya. Sudah saya sampaikan di sini. Saya siapkan untuk ini, ya, untuk reliabilitas di sini. Ini rumusnya, ya. Rumusnya namanya rumus Cronbridge, ya. Cronbridge ini di sini ada rumusnya. Nanti penjelasannya di sini, insya Allah saya sampaikan, ya, di sini. Saya belum belum masuk ke sini dulu. Saya masih fokus ke ini, gampang ini, ya. Fokus ke kuesioner dan validitasnya dulu. Karena kalau masih ke kuesioner belum selesai, nanti terlalu jauh, ya. Saya meninggalkan
yang lain. Jadi ini saya minta teman-teman mengisi dulu. Siapa yang sudah ini kirimkan ke teman-teman? Ya, jadi tetap dikirim ke saya filenya sambil langsung dikirim ke teman-teman. Saya perlunya dikirim ke saya adalah saya akan koreksi tata bahasanya. Ya, apakah sudah cocok atau masih perlu diperbaiki. Kemudian yang sudah terlanjur diberikan ke teman-teman tidak apa-apa ya. Kita di sini kan sedang belajar. Jadi disampaikan saja, tidak usah menunggu pembetulan ya. Terus langsung aja diambil ya, langsung disampaikan, langsung diberikan ke teman-teman. Ini coba ini saya akan eh, apa import yang tadi valid tadi baru kirim coba ya. Ya, silakan sambil menunggu eh, saya masih download punyanya valid. Ada yang mau bertanya, mahasiswa? Silakan. Ya, jadi kenapa kok harus melalui langkah seperti ini agar datanya valid ya, data penelitiannya agar menjadi valid. Dan ini berlaku di semua jenjang ya. Di kuliah manapun kalau kita berhadapan dengan data maka data harus melalui proses validitas ya, validasi dan melalui proses apa itu? Melalui validitas dan reliabilitas. Harus melalui validitas dan reliabilitas. Itu ya mahasiswa ya. Ini masih belum ya, masih agak anu lembut ini. Saya tunggu dulu ya. Ini masih lembut ini, belum muncul. Kemarin belum muncul. Nah, sudah. Mau ambil punya teman aja susah. Bentar.
Ini punya Khalid. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Mau download saja menyarinya enggak? Aku mau sini. Download. Mana ketemu rek? Ketemu itu. Kata-kata downloadnya enggak kelihatan. Sebentar, ini. Itu downloadnya. Nah, download ya. Nah, udah, insya Allah. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Dapat ini. Kalau tak matikan aja ini, nggak berat ini ya. Tak matikan aja ini. Boardnya. Mana tadi punya valid? Valid. Mana belum muncul? Oh, ini ada. Mana tadi punya valid? Nanti setelah antum dapat, silahkan divalidasi sendiri, ya, menggunakan langkah-langkah yang telah saya sampaikan. Kemudian setelah itu akan saya sampaikan cara membuat reliabilitasnya, ya, untuk lanjutannya. Tidak susah ya, juga tidak susah, sama saja, gampang. Cuman ini saya menunggu bagaimana hasil dari kuesioner, ya, antum buat respondennya, ya, kita hasil dari kiriman dari respondennya. Saya ingin lihat apakah uh, antum paham ya tahapan-tahapannya atau masih harus diperbaiki lagi. Ya, ini sudah dapat ini dari teman. Nah, ini apa judulnya nih ya, kita baca nih. Ya, ini sudah alhamdulillah dapat ya. Ya, tolong diperhatikan ini. Saudara Khalid ya. Ini perbandingan kedisiplinan, nah ini komparasi berarti, dan keefektifan pembelajaran offline dan pembelajaran online. Ya, perbandingan kedisiplinan dan keefektifan pembelajaran online dan offline. Ya, ini judulnya saya juga belum tahu maksudnya apa ini. Ya, kalau perbandingan berarti harusnya ini antara ya
antara ini ya, antara antara ini memang kok satu kok belum muncul. Perbandingan dengan antar di sini harusnya muncul ya, belum muncul ya. Kok belum muncul. Oh, ini harus dianu dulu. Ini ada apa yang harus diklik dulu ya di sini. Harus diklik dulu di sini. Nggak bisa dirubah kalau belum diklik. Ini loh, enable editing. Ini diklik dulu, baru mau dia. Ya, sudah, baru dia bisa. Apa ya? Ini alatnya memang terbatas, jadi nggak apa, nggak bisa lancar. Ini perbandingan kedisiplinan dan efektivitas, keefektifan betul antara pembelajaran offline dan online. Ini ya. Jadi yang diperbandingkan di sini pembelajaran offline dan online. Ya, apanya yang dibandingkan? Kedisiplinan dan keefektifannya. Ini ya, di sini disediakan eh, tingkatan jawabannya selalu, sering, kadang-kadang tidak pernah. Ini berarti 4 ini ya. Ini contohnya di sini. Pertanyaannya, saya mendengarkan penjelasan dosen dengan seksama selama pembelajaran berlangsung. Nah, ini berlangsung ini yang mana? Yang online atau yang offline? Karena di sini maunya tadi di sini adalah membandingkan antara pembelajaran online dan offline ya. Online dan offline. Jadi kita sedang membandingkan mana yang lebih efektif. Harusnya di sini dijelaskan ya. Saya mendengarkan penjelasan dosen dengan seksama selama pembelajaran berlangsung. Ini online atau offline ya? Kita nggak tahu kan? Ya, secara online. Cobalah untuk memberi tanda pada salah satu kolom yang telah disediakan. Dan tidaklah partisipan atau ini responden menjawab dengan jujur. Oh iya iya iya. Oh ini ada dua nih ya. Ini berarti yang satu offline, satu online ini. Ya, coba saudara Khalid ada, saudara Khalid. Khalid, Khalid, halo. Ada. Ya, ya Khalid. Ya, ini berarti salah satunya offline, satu online ya. Ya. Ya, ini pertanyaan sama ya. Ya sama. Sama ya pertanyaannya. Oh, dari isi. Oh ini, oh dari isi. Oh alhamdulillah dari isi ya. Jadi ini satunya offline, satunya online ya. Jadi supaya mahasiswa yang lain paham ya. Berarti ini sudah diisi oleh Saudara Khalid ini ya di sini. Ini totalnya, ini betul soalnya, ini betul ya. Kemudian ini ini apa tadi ini? Ini offline berarti ya. Ini offline. Yang pertama tadi offline. Yang kedua online. Ya. Ya seperti ini ya, bagus ya. Oke, bagus. Kemudian setelah itu siapakan ini kalau gitu setelah itu Khalid, saudara Khalid siapakan di Validasi. divalidasi, dipindah ke Excel ya, pindah ke Excel ya, coba ya, coba saya pindah ke Excel coba, dipindah ke Excel, coba saya copy, saya bawa ke Excel, salah satu yang saya pindah ke Excel ya, bukan dua-duanya, saya bawa salah satu. Jadi ini ketika new berarti ya, new, nah ini ya. Nah, kemudian mungkin bisa kita rampingkan ini besar ya, kita rampingkan. Lupa saya di sini ya. Saya lupa di sini ya. Mana merampingkannya dia? Di format. Si merampingkannya. Oh ini di home dulu. Di apa? Di home dulu. Home. Format. Nah, sampaikan. 4 cukup ya. Ini besarnya 4 cukup insya Allah. 4 cukup. Kemudian di OK. Ya. Jadi ramping. Nah, sudah ini. Oh yang ini yang Word aja tak matikan yang Word ya.
biar tidak muncul yang Excel ya. Buat ini di save. Ya, biar muncul Excelnya ini Excelnya. Nah, Excelnya ini. Nah, ini. Ya, sudah ya. Ini sudah di apa? Total oleh saudara Khalid ya. Kemudian kita akan membuat validasinya sini ya. Tambahkan satu kolom ya. Tambahkan satu kolom. Satu saja ya, jangan dua, satu cukup. Kemudian di apa? Disiapkan jawabannya di sini ya. Ini validitasnya ya, jawabannya di sini. Tadi awalnya tadi pakai formula ya, formula. Kemudian more function. Nah, kemudian Corel ya, statistik pakai yang correlation Corel. Kemudian diklik Corelnya akan muncul jendelanya. Nah, jendelanya area pertama yaitu ini ya, jawabannya area pertama ada 11 siswa ya, ada 10 butir pertanyaan. Butir pertanyaan ada berapa tadi? Butir pertanyaannya ada 14 berapa tadi? Oh, 11 ya. 11 ya. Jadi nanti di sini kita isi dulu area 1 ini ya. Mulai 2, 2, 3 seret ini ya. Sudah. Area kedua diklik dulu muncul di sini kursornya di area 2. Ini yang kita gunakan totalnya. Jangan lupa dikasih F4 ya. Antum perhatikan ya, dikasih F4 dia akan muncul dolar yang mengapit huruf O. Ya, diklik F4 akan muncul dolar yang mengapit di huruf O. Nah, ini ya, dolar yang mengapit huruf O. Nah, kemudian di OK. Di OK ya. Ini ada OK ini. Nah, ya akan muncul sini. Oh, bagus ya. Bagus nih, 7 ini bagus nih. Kemudian yang berikutnya sebelah kanannya tinggal kita geser. Oh, bagus bagus ya. Oh, bagus ini. Ada yang kurang ini ya. Ini. Ya, ini seperti contohnya. Jadi ini data dari teman-teman tadi, respon tadi dipindah di sini dulu. Pindah, kemudian dilihat di sini. Nah, di sini ya. Ya. Nah, kemudian habis itu yang mana yang valid itu yang kita gunakan sebagai data penelitian. Mana yang tidak valid itu kita eliminasi. Ya, jadi kita bandingkan tadi dengan apa? Dengan tabel R, karena 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Pakai yang 9 jadi tadi ya. Tadi 9 ini kemana sih? Di sini ada mungkin. Nah, ini kita copy aja. Copy coba ke ini. Paste. Ya, ini yang 9 ini. Ya. Ya, jadi minim apa yang ini aja 5% ini. Berarti 6% berarti 0,60. Nah, berarti harus lebih dari 0,60. Mana yang lebih dari 0,60? Ini. 1, 2, 3 valid, yang lainnya tidak valid ya. Mana yang lebih dari 61? Ini nih 2, 3, 4. Oh, ada 4. Ada 4 ya. Gitu ya, sudah valid ya. Kemudian untuk yang lainnya yang tadi ini kan tadi masih salah satu ini yang offline, yang online, yang offline silakan dilakukan seperti itu ya. Untuk teman-teman yang lain silakan dilakukan hal yang sama. Seperti ini sudah selesai nih kayaknya nih ya. Tinggal nanti kita membandingkannya. Masih belum ya, belum finish ya. Nanti setelah divalidasi selesai, kemudian dilakukan langkah-langkah reliabilitas selesai, kemudian baru kita masukkan ke terakhir. Tergantung judul antum. Kalau tadi yang punyanya Hulam tadi korelasi. Kalau yang punyanya Khalid ini tadi adalah komparasi ya. Jadi masukkan ini komparasi T tidak berhubungan yang punya Khalid ini ya, pakai T tidak berhubungan. Kalau yang punyanya Hulam tadi korelasi ya. Korelasi tinggal pilih mau rumus apapun, tidak ada masalah. Ya gitu ya. Mahasiswa silakan dilakukan. Nah, kalau sudah melakukan ini nanti antum bisa punya gambaran. Oh, nanti kalau saya skripsi gambarannya kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, kan jadi kita nggak tanggung. Oke. Ini akan saya tutup rekamannya, akan saya akan ada press tutup apa